Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Hukum Republik Indonesia mengatakan akan memberikan pengampunan ataupun amnesti kepada sejumlah narapidana dari beberapa kasus, mulai dari kasus narkoba, kasus ringan di Papua, ujaran kebencian, hingga masalah Undang-Undang ITE. Apa kemudian yang menjadi dasar diberikannya amnesti kepada sejumlah narapidana ini dan bagaimana mekanisme yang akan berlangsung? Itulah pemirsa yang akan menjadi menu pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ano. Dan juga saya Maria Segaf yang nanti juga akan bersama Ken Ano mengabarkan dalam Apa Kabar Indonesia Malam dan juga membahas seru juga dan menarik ya Ken kalau kita melihat bagaimanakah persiapan jelang Natal dan juga Tahun Baru, baik itu dari segi penyedia jasa transportasi, keamanan dan juga jalan tol. Karena diprediksi akan ada lonjakan aktivitas penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan periode lalu. Dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Seorang pengendara motor tewas diduga sebagai korban tabrak lari di Jalan Gunung Gigir, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kita menuju Jakarta, pemirsa. Unit Reskrim Polsek Metro Tabatsari berhasil membekuk 2 dari 3 pelaku komplotan curanmor di sebuah rumah indekos di kawasan Kembangan. 11 lapak barang bekas yang berada di Jalan Pakis Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu siang ludes terbakar. Tak hanya lapak. Ya, kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda, pemirsa. Polda Sumatera Selatan menetapkan pelaku penganiayaan dokter koas Fakultas Kedokteran dari Universitas. Sebelumnya seorang mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi korban pemukulan oleh sopir rekan seprofesinya hanya lantaran jadwal kerja akhir tahun. Kalau kita lihat, keluarga korban ini sempat melapor ke polisi mengenai insiden tersebut dan meminta pelaku diproses secara hukum. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan Kombes Pol Sunarto, Kabid Humas Polri. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, rekan kami Ken Ada akan hadir untuk Anda dengan memandu jalannya perbincangan. Ada tema apa nanti, Ken? Betul, yang menjadi perbincangan kita adalah Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti ataupun juga pengampunan kepada sejumlah narapidana di beberapa kasus. Apa yang menjadi dasar? Bagaimana mekanismenya? Ini akan menjadi perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Ya, Presiden Prabowo Subianto kembali membawa kabar yang cukup menarik perhatian kita semua, yaitu ingin memberikan amnesti ataupun juga pengampunan terhadap sejumlah narapidana yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dan bagaimana mekanisme pemberian amnesti ini? Kita akan membahasnya malam hari ini tentunya bersama dengan Ketua Komisi Hukum DPR RI, ada Bang Habibur Rahman, kepada sejumlah narapidana dalam kasus tertentu. Lebih detail lagi kalau kita bicara soal ujaran kebencian, di situ ditulis. Ini lebih terkait dengan ujaran kebencian yang berkaitan dengan kepala negara atau presiden dan juga hal-hal atau kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan kehidupan sosial medianya ini kan begitu semarak sekali nih. Gimana Bang Habib melihat ini? Ya, justru kebencian dan juga kasus Undang-Undang ITE. Ini apakah menjadi angin segar, memberi dampak positif khususnya untuk netizen di Indonesia ini, atau justru kemudian ada kelonggaran-kelonggaran tertentu yang akan menimbulkan tantangan juga gitu. Baik, bicara mengenai mekanisme ya, kalau sudah kemudian Presiden Prabowo berencana malah justru mendahului apa yang kemudian akan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah narapidana. Bang Habib tadi kan sudah sempat disinggung nih, nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah seia sekata dengan DPR nih, mendahului dalam arti yang positif ya, karena KUHP-nya yang baru nanti Januari. Pelaksanaan perencanaan dari Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengampunan kepada sejumlah narapidana. Maria Segaf, silakan. Ya, menarik sekali dari perbincangan Ken Ano dan juga bersama dengan sejumlah narasumber. Tapi Apa Kabar Indonesia Malam belum berakhir. Kami masih akan hadir untuk Anda dengan informasi salah satunya adalah wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan perlu ada evaluasi dalam sistem. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami hadirkan informasi untuk Anda di mana buntut dari kisruh ceramah yang dianggap nyeleneh oleh seorang pendakwa. Akankah pemerintah kemudian mengambil langkah dan melakukan sertifikasi pendakwa? Pemirsa, wacana kepala daerah kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan perlu ada evaluasi dalam sistem politik Indonesia, termasuk penyelenggaraan pilkada. Pernyataan Presiden Prabowo menuai pro dan juga kontra dari berbagai kalangan. Pemirsa, warga Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad seorang gadis.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Warga Kecamatan Pantai Cermin, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad seorang gadis remaja di dalam karung godi. Keluarga pun sempat mencari korban yang dinyatakan hilang selama 2 hari. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah penumpang di beberapa daerah lebih awal melakukan perjalanan untuk mudik dan libur Natal dan Tahun Baru 2024. Para penumpang berangkat menggunakan jalur kapal laut hindari penumpukan penumpang di libur Nataru 2024 mendatang. Ya, jelang libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang misalnya mulai dipadati penumpang pesawat. Antrian pengguna moda transportasi udara ini pun terlihat antri di counter check-in keberangkatan. Kalau tadi di bandara, bagaimana dengan di stasiun ya pemirsa? Jelang Nataru, ternyata stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang hendak berlibur di luar kota. Hingga kini masih tersedia sekitar 450.000 tiket untuk keberangkatan. Ya, kita coba akan pantau langsung bagaimanakah situasinya saat ini. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Yosefin Kezia saat ini berada di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan nanti akan ada rekan kami juga tahun baru harus berburu tiket lebih cepat dengan adanya penurunan harga tiket pesawat ya. Kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Diguyur hujan deras setiap hari di 3 desa di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur masih terendam banjir. Akibatnya kurang lebih 3.000 jiwa pemirsa ini masih tetap bertahan di beberapa titik pengungsian dan juga tentunya paling banyak ini memilih mengungsi di kerabat terdekat. Informasi lainnya untuk Anda, ada 8 kios pedagang di Pasar Sentosa Pelaju, Palembang hangus dilalap si Jago Merah. Peristiwa ini pun diduga ada kelalaian dari salah seorang pemilik kios yang meninggalkan kompor menyala saat sedang memasak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu pemirsa, kebakaran pun melanda 11 lapak barang bekas yang berada di Jalan Pakis Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya lapak, sejumlah mobil pun juga ikut terbakar. Diduga kebakaran. Dari Jakarta, kami ajak Anda bergeser menuju ke Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa. Warga di Cilacap ini kemudian digegerkan dengan ledakan dari kapal Reef Inflatable Boat atau RIB Basarnas. Diduga ledakan hebat berasal dari bagian tangki bahan bakar minyak kapal. Akibat kejadian tersebut, 1 orang pekerja pun dinyatakan tewas, 2 orang luka-luka. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada 4 hingga 5 tahun penjara dan juga denda Rp200 juta hingga Rp250 juta kepada 15 terdakwa kasus pungutan liar yang terjadi. Informasi lain, pemirsa, harimau Sumatera yang meresahkan warga di wilayah Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, Lampung ditangkap tim. Ya, informasi dari Lampung tadi menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam ya, Ken? Ya, betul sekali Maria dan juga pemirsa, dan sesaat lagi kabar utama akan hadir untuk Anda. Saya Ken Ana dan saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.